Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tafsir Ali Imran 159, Seni Menyelesaikan Konflik. Jadi Pak Kiai, kalau tadi misalnya ketemu satu momen sama-sama debat kusir. Pada saat itu berarti kita sepakat untuk tidak sepakat, tetap dengan kelembutan, mengalah. Tapi mengalah di sini tuh bukan berarti kita kalah kan Pak Kiai? Ya. Bagaimana memaknainya? Ngalah nih berarti udahlah, berarti kita kalah dong atau gimana sebenarnya memaknainya? Ya oleh karena itu kita mesti pahami ini sebab dia tidak akan jatuh di pandangan orang lain, terutama orang yang semula memang dia mendukungnya umpamanya gitu. Kalau seandainya mengalah diartikan kalah, ya maka nggak ada nih seni penyelesaiannya. Justru dia sepertinya bahwa yang mengalah itu adalah strategi, kira-kira gitu. Jadi kalau seandainya Nabi itu pada waktu itu breng sama penduduk Mekah, maka bisa jadi kalah. Tetapi Nabi mundur hijrah. Gitu. Okay. Apakah hijrah itu kekalahan? Bukan. Itu strategi. Iya. Begitu juga ketika orang yang begitu keras tapi dihadapi dengan kelembutan, mengalah itu bukan kalah. Bahkan di situ seni penyelesaian masalahnya ya di situ. Dia tidak terganggu, tidak terusik oleh pola yang ditampilkan oleh lawannya. Oke. Paham. Dia tidak terpancing ya? Dia nggak terpancing. Ya? Karena menurut dia memang seninya begini. Ya, orang bisa menghantam benda keras, tapi orang nggak bisa menghantam kelembutan itu nggak bisa dirobohkan. Jadi pahami aja, kelembutan itu nggak bisa dirobohkan. Oke, kelembutan itu nggak bisa dirobohkan. Jadi kalau kita lagi panas nih misalnya lagi berkonflik, ingat aja, hadapi dengan kelembutan, dengan itu harus diinternalisasi juga dalam diri ya Pak Kiai ya. Iya betul. Nah, rugi dong kan suara orang banyak gitu. Lihat saja. Mau dong, diam aja. Lihat gitu. Aja perjalanan waktu, maka ada sebuah pengakuan tentang kelembutan ini. Ya, dalam perjalanan berikutnya maka dia akan mencatat ya sebenarnya lebih kuat kelembutan atau lebih kuat kekerasan. Nah jadi kekerasan itu ujungnya itu kehancuran. Tetapi kelembutan itu dia akan menjadi kekuatan yang tidak pernah hancur. Itu memaknakan seninya seperti itu. Masya Allah. Nah yang terakhir yang juga menjadi pertanyaan kita adalah tawakal. Jadi udah tawakal aja sama Allah. Nah konsep tawakal dalam hal ini, dalam menyelesaikan konflik ini seperti apa Pak Kiai? Artinya semua upaya sudah dilakukan, kita kemudian diam saja, kita serahkan semuanya sama Allah, kita tunggu semuanya baik-baik saja, semuanya kembali damai. Atau dalam fase tawakal ini kita juga diharapkan juga untuk terus itu tadi maintain hubungan baik juga atau seperti apa? Kan kalau konsep Al-Quran tadi itu faiza azamta fatawakal, nggak boleh tawakal dari awal gitu loh. Iya betul. Maka tawakal itu jadi ikil watawakal, ikat dulu ontamu baru tawakal. Nah ikhtiar dulu lah bahasa Indonesia. Kalau gitu kita akan memaknakan bahwa sebenarnya tawakal itu adalah akhir dari sebuah proses. Manajemen. Jadi kita atur dulu sedemikian rupa, kemudian ya Allah ini sebuah hajat yang aku mohonkan keberhasilan, tapi kau yang punya hak untuk memenuhinya. Tawakal itu tapi tetap artinya harus di-maintain, maksudnya berdoa juga, minta sama Allah, kita menjaga hubungan baik juga dengan orang yang masih berkonflik dengan kita, atau seperti apa Pak Kiai? Sikoh itu maknanya orang yang percaya sama Allah saja, namanya sikoh. Dia Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan awwalu maqamin fit tawakkul. Level yang pertama pada tingkatan tawakal itu tadi ayyakunal abdu baina yadaillah kal mayyiti baina yadayil ghasil. Dia seorang hamba di hadapan Tuhannya seperti mayit di tangan orang yang memandikannya. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Yukallibu kaifa syaa. Dibolak-balik oleh yang memandikannya. Falaisa lahu harakatun wala tadbir. Dia tidak bergerak dan dia tidak melawan. Nah, jadi kalau sudah tawakal, jangan mengatakan kalau sudah manajemennya sudah bagus, persiapannya sudah bagus, itu berhasil, itu sombong. Dia sebenarnya jadi Tuhan kecil. Atas dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan
wastagna itu orang yang merasa Iya, cukup. cukup gitu, puas. Nggak ya. boleh. Ada kekuatan yang Yang lain yang jauh lebih besar dari kita. yang memberikan kecukupan itu. Karya dari seorang ulama besar, Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, yang disebut dengan tafwid. Tafwid itu ketika Nabi Ibrahim sudah diikat ya di manjanik. Manjanik itu seperti ketapel, tetapi yang dengan batu. pelontar itu loh. Iya, okay. Nah, udah diikat di manjanik, kubangan apinya sudah hidup. Apakah pada saat itu dia mesti tawakal? Iya, itu kan udah di depan mata ya, akhirnya udah nggak ada pilihan yang lain bagi. Nah, pada saat yang semacam ini bukan tawakal lagi, okay. namanya tafwid. Jadi tafwid itu menyerahkan segala sesuatu terserah Allah dan dia nggak punya hilang. Dia hilangkan keinginannya. Jadi kalau umpamanya ini pekerjaan sudah diatur sedemikian rupa, teorinya sudah direncanakan, kemudian pekerjaannya sesuai dengan ya memenuhi kriteria, terserah engkau ya Allah. Itu masih tawakal. Tapi dia masih berharap pekerjaannya itu membawa hasil. Ya, gitu membawa kan, hasil. Gitu. Kalau tafwid itu enggak, dia enggak punya keinginan. Terserah engkau ya Allah. Artinya kalau memang harus terbakar, terbakarlah. Tapi ketika dia tafwid itu, yang dia rasakan bukan panas api itu. Dingin. Nabi Ibrahim itu kedinginan. Nah, jadi senjata akhir bagi orang Islam itu yang gak bisa dipatahkan adalah tafwid. Tafwid itu jadi pasrah bongkoan, orang Jawa bilang. Ya udah pasrah sepasrah-pasrahnya. Dan dia menutup keinginan dia. Keinginan diri, udah semuanya. Dia nggak punya keinginan. Oke, paham. Nah itu tuh nggak bisa tuh ketika kita lompat nih misalnya dari segala macam tiba-tiba langsung tafwid kan rasa-rasanya sulit ya. Itu udah harus di level yang kita harus paham bahwa kita tuh nggak punya daya upaya apapun kan Pak Kiai kan. Iya, karena pada situasi tertentu kita bisa jadi akan berhadapan kondisi itu. Ya. Nah pada saat itu bukan tawakal lagi. Bukan tawakal lagi, tapi levelnya sudah. Iya, karena dia nggak mungkin. Nggak mungkin selamat. Gitu. Pak Kiai ini sudah di queue, waktunya sudah habis. Masya Allah, padahal lagi seru-serunya. Tapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi pembahasan ini, Pak Kiai, soal tawakal dan seni menyelesaikan konflik ini, karena menarik sekali ya, karena ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, karena juga tidak mudah, perlu juga diingatkan terus-menerus. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan lagi pembahasan. Sekali lagi terima kasih ilmunya Pak Kiai hari ini. Sama-sama. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian kali ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk rajin menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.